Halo teman-teman, selamat datang kembali di tutorial kelas di ekonomi moneter internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kelanjutan dari soal latihan 9. Sebelum itu, saya akan mendisklaim terlebih dahulu terkait dengan soal grafik ISLM bintang sebelumnya. Terjadi kesalahan penghitungan, yaitu Y sama dengan 1200 plus 150 dikali terlebih dahulu dengan 0,12. Nah, untuk soal sebelumnya saya sudah menuliskan seperti ini, tetapi perkaliannya belum saya hitung, sehingga nilainya adalah 1350. Oke, jadi karena kesalahan fatalistik tadi, mohon dikoreksi kembali teman-teman. Untuk Y-nya harusnya adalah 1218. Nah, sehingga nilai keseimbangan ini akan sama dengan nilai keseimbangan di uh, domestik, ya, seperti yang ada di gambar kiri. Sehingga di luas kanan itu LM-nya akan seperti ini ya nanti. Oke. Jadi grafiknya benar, cuman angkanya saja yang salah hitung karena sudah ngantuk. Nah, saya lanjutkan teman-teman untuk yang C. Kebijakan moneter kontraksi di ekonomi asing atau kebijakan moneter kontraktif di ekonomi global menyebabkan suku bunga global itu meningkat di atas nilai domestik. Artinya R bintang akan lebih besar daripada R. Sehingga yang terjadi adalah uh, investor, dalam konteks ini adalah penanam dana, kemudian dia akan uh, lebih tertarik terhadap instrumen-instrumen yang ada di luar negeri atau di global karena expected return yang lebih tinggi. Oke, okay? Nah, kira-kira apa implikasinya terhadap domestik kemudian? Apakah nilai tukarnya undervalue atau overvalue? Nah, seperti yang kita ketahui bersama, kalau misalnya nilai tukar itu berada di atas keseimbangan pasar falas, gitu ya, maka nilai tukar bisa kita katakan sebagai overvalue. Oke. Okay? Nah, untuk itu pemerintah harusnya adalah menurunkan nilai tukar itu menjadi depresiasi, gitu ya, atau mendevaluasikan nilai tukar itu supaya lebih rendah dengan nilainya, atau paling tidak sama dengan pasar falas, gitu ya. Nah, itu kalau misalnya apa yang harusnya pemerintah lakukan. Oke. Okay? Nah, untuk itu saya akan mendemonstrasikan secara matematiknya terlebih dahulu. Mula-mula kita memiliki persamaan R itu sama dengan 0,18. Kita substitusi ke dalam LM. LM-nya adalah Y sama dengan 1200 ditambah dengan 150 R, gitu ya, di mana R-nya adalah 0,18. Nah, kita bisa perhitungkan Y-nya itu akan sama dengan 1200 tambah 150 dikali 0,18, tidak lain adalah 1227. Oke, nah, berarti kita akan memiliki keseimbangan baru di nilai 1227. Nah, kalau digambarkan dengan grafik sebelumnya, boleh jadi 1227 berada di atas eh, apa namanya keseimbangan sebelumnya. Oke. Nah, sebelum kita beralih ke sini, alangkah baiknya Anda pikirkan terlebih dahulu dimulai dari titik A. Saya kasih bulatan biar mudah dipahami. Dari titik ini kemudian menjadi titik yang berwarna biru. Setelah ini saya bikinkan insert ke titik ini. Ya. Nah, berarti dalam fasenya berarti bank sentral harus eh, menyesuaikan, gitu ya, menyesuaikan nilai tukarnya, gitu ya. Ya awal mula di sini, kemudian dia harus goes down ke sini, kan gitu kan. Ya, gimana caranya nilai tukarnya itu kemudian bisa kembali normal, kan gitu kan. Oke, berarti apa yang harusnya bank sentral pertahankan supaya nilai tukar ini bisa rise up, gitu kan, bisa kembali. Itu bisa kalian respon dengan berbagai instrumen, misalnya seperti meningkatkan suku bunga, ya. Meningkatkan suku bunga, paling tidak suku bunga dalam negeri harus sama dong suku bunga global, kan gitu kan, sehingga investor akan tertarik dengan apa namanya domestik, ya.
Nah, secara fundamental memang mata uang ini seolah-olah itu terdepresiasi, tapi kita harus mengembalikan kan depresiasi ini kembali ke atas menjadi terdepresiasi, gitu kan? Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan berarti eh, kita harus membeli mata uang domestik, gitu ya, artinya mengurangi jumlah domestik, gitu ya, eh, jumlah domestik kita kurangi, kan? Terus kemudian kita harus meningkatkan cadangan devisa, ya, atau membeli mata uang asing, kan, gitu ya. Jadi kita harus membeli mata uang asing supaya uh, apa namanya nilai kita, nilai mata uang kita terapresiasi kembali. Misalnya seperti itu. Nah, itu adalah ilustrasinya ya. Kalau misalnya kita akan bersikeras dari level ekonomi, dari level moneter. Oke. Nah, sekarang bagaimana responsnya kok bisa LIS-nya itu bergeser ke sini? Nah, barulah kita harus menentukan berapa government spending yang harusnya dia lakukan pada saat suku bunga global itu lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga domestik. Nah, mari kita cek dulu dengan menggunakan persamaan IS, ya, di mana kita punya Y sama dengan sekian tadi ya. Nah, Y-nya sekian, kita substitusikan ke dalam IS. Ya, IS yang kita miliki tadi adalah ini ya, teman-teman. Nah, IS-nya silakan di copy paste dan pastikan suku bunganya itu juga relatif tetap gitu ya. Artinya suku bunga global yang akan kita aju ya. Berarti kita substitusikan ke sini berarti 1227 sama dengan 1387,5 dikurangi dengan 1250 dikali 0,18 ditambah G0 per 0,4 min 162,5 dikali dengan 1,8 karena kita mengacu suku bunga global dan nilai tukar tetap ya kan. Nilai tukar kita tadi adalah ditetapkan di 1,8 gitu ya. Di atas ini sudah 1, masih sama soalnya ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya berarti kita bisa migrasikan semua angka-angka itu 1227 minus 1387,5 plus 1250 dikali dengan 0,18 plus lagi dengan 162,5 dikali dengan 1,8. Nah, ini ya. Jadi kita bisa perhitungkan dulu manual. Oke, nilainya ketemu berapa nih gitu kan? Ketemu 357. Nah, itu sama dengan G0 per 0,4. Oke. Nah, kita ketemu 357. Nah, 0,4 pindahkan ruas ya, teman-teman ya. Times 0,4 sama dengan G0. Berarti G0-nya akan sama dengan berapa berarti 357 dikali 0,4 berarti 142 142 ya 142,8 oke 142,8 seperti ini ya oke nah sebelumnya kita punya kebijakan fiskal ya ini berarti nah kita cek dulu kebijakan fiskal sebelumnya oke, kebijakan fiskal sebelumnya itu G0 sebelumnya oke nah itu adalah sebesar 109,2 ya kalau nggak salah ya sebelumnya. Nah, untuk nilai tukarnya supaya tetap gitu ya, atau ya paling tidak nilai tukar kita itu tidak berubah gitu kan, ya, atau tidak terapresiasi dan atau tidak terdepresiasi misalnya seperti itu, maka pemerintah harus meningkatkan government spending sebesar 142,8. Artinya dari awal mula ada 109,2. Berarti menjadi 1042,8. Jadi kebijakan yang dilakukan adalah fiskal ekspansif. Oke. Jadi kebijakan fiskal ekspansif setelah kemudian diikuti oleh apa namanya menaikkan suku bunga global. Kalau misalnya pemerintah kemudian
atau negara itu kemudian tidak menaikkan suku bunga langsung ya. Jadi ini fiskal ekspansif itu timbul akibat ya, akibat apa? Akibat suku bunga tidak naik gitu ya secara langsung, atau boleh juga akibat oleh kenaikan suku bunga itu sendiri. Ini karena kita mengacu suku bunga global ya, sementara suku bunga domestik tetap di level itu. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Misalnya alih-alih negara melakukan intervensi pemerintah pada bagian C, memutuskan untuk ragu-ragu dalam mengambil kebijakan. Hal ini dapat membuat spekulan percaya bahwa nilai tukar tetap domestik tidak lagi sesuai dengan nilai fundamentalnya. Ya. Nilai fundamentalnya, maka berdasarkan jawaban Anda, jelaskan opsi yang dimiliki Bank Sentral negara tersebut dalam menghadapi serangan spekulatif dari mata uang. Nah, ketika nilai mata uang kita itu kuat, artinya mereka dengan mudah memindahkan aset-asetnya ke mata uang kita, kan gitu kan. Nah, untuk itu mungkin kita akan mengalami kerugian yang cukup signifikan untuk menghindari spekulasi yang berkepanjangan. Oleh karenanya, kita harus mungkin pemerintah harus mendevaluasi mata uangnya supaya investor itu berpikir seolah-olah mahal ternyata di sini gitu kan. Wah ini ternyata merugikan kita kan gitu kan, atau costly lah paling tidak seperti itu ya. Itu yang mungkin bisa dilakukan oleh otoritas gitu ya. Jadi boleh jadi selain kita mendevaluasi mata uang itu, kita juga bisa melakukan pembelian mata uang asing dengan menggunakan mata uang domestik kita. Misalnya seperti itu ya. Nah, meningkatkan cadangan devisa gitu-gitu, terus kemudian pemerintah juga bisa mengurangi jumlah mata uang beredar tadi melalui yang hal tadi itu ya, dan melakukan pembatasan capital inflow ya kan ya, melakukan pembatasan capital inflow untuk menghindari serangan spekulatif tentunya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau pada akhirnya bank sentral tidak memiliki pilihan yang lain selain merubah E untuk menyesuaikan dengan nilai fundamental nilai tukar dan mencapai paritas suku bunga kembali. Oke, jadi untuk mencapai nilai paritas suku bunga kembali, maka bank sentral mau nggak mau harus mengubah nilai tukar loh ya, ingat-ingat. Maka G, M, dan P dikonstan sesuai dengan nilai yang sebelumnya. Artinya kita akan punya nilai G sebelumnya. Ya. Jadi kita mengacu pada G sama dengan G0 itu adalah 109,2 gitu ya. Maka berapakah E-nya sekarang? Jadi sekarang E-nya berapa kalau misalnya Bank Sentral tidak memiliki pilihan lain selain mengubah E untuk menyesuaikan dengan nilai fundamentalnya. Gitu ya. Nah, berarti kita punya teman-teman? Punya persamaan IS-nya. Y yang tadi saya copy aja ya dari sebelumnya. Soal ini aja saya copy. Ya, saya punya soal ini terus saya copy dan kemudian saya masukkan ke sini. Oke. Nah, saya punya keseimbangan yang baru juga. Y-nya adalah ini ya tadi ya. Jadi maksudnya adalah kalau sekarang pemerintah itu diam, pemerintah yang pegang kebijakan fiskal diam, sementara moneter harus punya cara gitu kan, untuk mengubah supaya paritas suku bunga kembali normal gitu ya. Sehingga yang bisa dilakukan adalah tentu hanya aja kan. Nah, sekarang kita rubah ya ini 1227. Kemudian R-nya adalah suku bunga luar negeri gitu ya. Kemudian E-nya kita cari dan government spending-nya adalah 109,2. Nah, berarti sekarang kita punya 1227 sama dengan, nah kita kurangkan aja sekalian ya, kurangi dengan 1387,5 ditambah dengan 1250 dikali dengan 0,18
dikurangi dengan, nah ini kita hitung dulu ya. Ini bagi ini kan 273 ya di sebelumnya. Coba kita cek dulu. 273. Oke, nah ini. Nah, ini 273 sebenarnya. Oke, nah bisa kita ganti di sini teman-teman. 273 menjadi min ya. Kemudian sama dengan minus 162,5 E. Oke. Nah, kita hitung dulu yang ini tentunya dengan min 208,5. Oke. Yang luas ini ketemu min 208,5 sama dengan min 162,5 E. Oke. Nah, sehingga E yang baru kita ketemu dicoret-coretkan, coret-coret 208,5 per 162,5. Oke. Nah, berapakah nilai yang baru? Ini dibagi dengan min 162,5. Nah, kita akan punya nilai tukar yang baru adalah 1,28. Oke, berarti kita harus mengapresiasikan nilai tukar kita, ya kan? Oke, Bank Sentral harus mengapresiasi nilai tukar tersebut supaya paritas tetap sama. Nah, berarti apa yang dilakukan Bank Sentral? Berarti kan kalau ini berarti dari sisi Bank Sentral supaya bijakannya naik gitu kan, menurunkan suku bunga, menaikkan suku bunga menjadi sama, misalnya seperti itu ya. Terus kemudian menurunkan jumlah uang beredar, money supply domestik gitu kan, sehingga nilainya akan sama dengan apa namanya suku bunga global. Nah, selain dari faedah itu, kalian harus mengingat kembali apa yang harus dilakukan oleh Bank Sentral ketika dihadapkan pada situasi ini. Apakah dia menjual mata uang asing atau membeli mata uang asing gitu kan. Nah, sekarang keseimbangan ada di berapa? Berarti keseimbangannya ada di 1,28 kan? Dan Y-nya adalah di 1227. Oke, sekian kira-kira untuk pembahasan latihan 9. Nantikan untuk soal-soal berikutnya. Sampai jumpa kembali pada kesempatan lainnya. Terima kasih.